saya Maila Mafaza sekarang sudah ada di Madrasah Alia Negeri 1 Gresik. Maila akan meliput tentang Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, pasti Sobat Genre penasaran apa itu SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan? Langsung aja kita tanya kepada ahlinya. Di samping saya sudah ada ibu yang sangat cantik sekali. Sudah ada Ibu Masfufa MPD selaku Kepala Sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Gresik ya Ibu ya. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Wah, ini pagi yang sangat cerah ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Kenapa sih sekolah ini dengar-dengarnya ini jadi salah satu percontohan Iya. yang ada di Gresik? Itu kenapa sekolah ini kok jadi mau gitu loh Bu, jadi percontohan itu? Untuk yang SSK ya? Iya. Nah gini Mbak Melang, MAN 1 Gresik ini kan Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik, sekolah umum yang berciri khas agama. Jadi kalau dibandingkan sekolah umum, kalau Madrasah Aliyah ini agamanya lebih banyak. Iya. Nah kenapa sih kita kok mau dijadikan salah satu pioner atau pilot project untuk SSK di Kabupaten Gresik? Ya, yang pertama alasan kita yaitu karena masalah kependudukan di Indonesia itu sangat kompleks. Iya Ibu. Sehingga pemecahannya itu banyak pihak yang harus ikut. Nah, kita terpanggil juga menjadi salah satu komponen itu untuk ikut memecahkan masalah kependudukan. Hebat sekali. Nah, yang kedua alasan kami karena MAN 1 Gresik ini kan lembaga formal, Iya. sehingga untuk mensosialisasikan SSK juga secara sistematis, karena ada kurikulumnya tadi yang Jadi sudah saya nggak sebutkan. sembarangan ya Ibu Tidak ya? sembarangan, Oh, ada iya. kita masukkan dokumen, kita masukkan rencana pembelajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena MAN 1 ini merupakan madrasah yang selalu berkembang. Iya, Ibu. Maksudnya begini, Mbak Melam. Kami sejak tahun 2009 itu ditunjuk menjadi sekolah yang berketerampilan vokasi. Vokasi itu seperti apa Ibu? Kalau boleh tahu Ibu? Kita mempunyai 3 vokasi, Oh iya. yaitu desain furniture, mebler, kemudian ada tata busana, Iya. kemudian ada juga reparasi komputer. Oh gitu. Dengan Ibu. memberikan pembekalan hard skill ke anak-anak. Dan kalau hard skill ini benar-benar dikuasai, nanti anak-anak setelah lulus dari sini, hidup di masyarakat, dia akan survive. Oh gitu. Jadi Ibu. sejalan dengan SSK. Oh gitu. Nah, yang keempat ini, nah ini yang menjadikan alasan kuat kita bisa mau dijadikan percontohan Iya, SSK. benar. Karena memang kewajiban kita Benar, untuk Ibu. membekali generasi muda ini supaya dia menatap masa depan, Iya. kemudian hidup di masa depan di masyarakat itu selalu siap. Yang saya katakan tadi siap siaga itu selalu survive, bertahan hidup dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Jadi gitu. nggak hanya soft skill aja ya Bu yang dibutuhkan anak-anak ya Bu ya. Nah Sobat Genre, itulah tadi hasil dari wawancara bersama Ibu Masfufa MPD selaku Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Gresik ini. Nah, hal yang dapat diambil dari hasil kita diskusi adalah tetap semangat untuk melanjutkan SSK untuk membekali generasi yang selalu survive di kehidupan mendatang. Karena berawal dari perencanaan, berakhir dengan kesuksesan. Salam Genre. Hai Sobat Genre, balik lagi sama Maila Mafaza. Kali ini Maila sudah berada di depan Pondok Pesantren Al-Hikmah yang ada di Madrasah Alia Negeri 1 Gresik. Nah, tadi Maila sudah menyinggung tentang SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, yang di dalamnya terdapat Ma'had Al-Hikmah ini. Nah, daripada penasaran, kita tanya aja yuk, apa sih Ma'hadnya itu seperti apa? Gitu. Selamat siang Ibu, Bapak, dan Adik. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, mengenai kurikulum sendiri Pak, tadi saya sudah singgung sedikit tentang SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, apa di dalam Ma'had ini memang ada kurikulumnya seperti itu Pak? Ya, jadi di Ma'had ini ada pengajaran kitab kuning, yaitu kitab Ukhutud Dulujen, yang di situ menerangkan bagaimana tata cara berumah tangga yang baik. Gitu ya, otomatis di situ mengatur. Misalnya usia perkawinan, apalagi mengatur jarak kelahiran. Jadi di situ juga komplit. Terus bagaimanakah pandangan Islam tentang mendidik anak yang baik, sehingga menjadi anak yang soleh solihah. Nah benar, nah
tuh Sobat Genre. Jadi nggak hanya di sekolahan aja yang terdapat kurikulum SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, itulah tadi kesan pesan dan juga CV dari beberapa rombongan yang sudah ada di samping Maila ini. Nah, nanti Maila bakal balik lagi tentunya menyajikan berita-berita tentang Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik. Jangan kemana-mana. Nah, ini Maila sudah ada di kantin Thoyibah, Sobat Genre. Wah, kantin Thoyibah. Kok bisa ya, Bu? Namanya kantin Thoyibah. Nah, bisa dijelaskan Ibu. Kenapa kantinnya bisa namanya Thoyibah? Kita mengambil dari salah satu ayat, ada makanan halalan Thoyibah. Dari situ inspirasinya. Iya, itu saja. Nah, di sebelahnya lagi ada Mbak Ella. Mbak Ella. Nah, Mbak Ella ini bisa dijelasin kantinnya itu kok bisa rapi kayak gini? Itu gimana sih, Mbak? Iya. Untuk kantin kita itu ada 8 tempat, yang mana 8 tempat itu menjual banyak makanan. Ya, rata-rata satu kantin itu menjual makanan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Satu tempat itu berbeda-beda seperti itu. Dipantau, kemudian diberi pengarahan, Mbak. Diberi pengarahan? Pengarahan Gimana, Pak? penjualnya ini. Oh, jadi gitu. dikumpulkan, diberi pengarahan gitu ya. Jadi Pengarahan. misalkan kalau ada yang dicurigai makanan itu mengandung 5P gitu ya. Itu secara tidak diduga sama orangnya itu, kita membeli. Nah, membeli itu kemudian diadakan tes. Iya, untuk pegawainya juga kita ada pemantauan juga. Makanya di pegawai ini kantinnya kita haruskan untuk memakai celemek, terus sarung tangan, sarung kepala kalau memang itu cowok kan nggak pakai ini ya, topi kayak gitu. Nah, itu harus pakai sarung kepala terus pakai masker. Karena apa? Dia kan nggak tahu. Dia membawa bakteri atau virus atau kayak gimana kan nggak tahu. Langsung dia itu megang makanannya itu langsung pakai sarung tangan. Sarung tangan. Iya. Jadi SSK itu sangat terkait juga sama kantinnya juga. Jadi runtutannya kan gini, Mbak ya. Jadi anak mulai lahir dari rumah itu sudah diberikan asupan-asupan yang menyehatkan. Nah, anak itu kemudian berkembang sampai dewasa, jadi sampai siswa dan seterusnya. Di sini kita menyambutnya dengan menyediakan kantin sehat supaya ada kesinambungan makanan itu tetap makanan yang sehat. Nah, Sobat Genre, itulah tadi perbincangan antara Maila dan juga ibu bapak adik yang ada di depan Maila. Intinya dari bahasan kita kali ini yaitu kantin yang baik itu menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan bebas 5P. 5P di sini adalah pengenyal, perasa, pengawet, pemanis pewarna, untuk menjadikan generasi muda yang sehat dan juga cerdas. Nah, itulah tadi liputan kami hari ini. Sampai jumpa lagi. Nah, Sobat Genre, seperti yang kita ketahui kan, perpustakaan memegang peranan penting bagi dunia pendidikan, ya kan? Apalagi di sini nih, di MAN 1 Gresik menjadi salah satu percontohan dalam SSK. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja tanya kepada Bapak yang sudah ada di depan Maila. Karena tadi sudah disampaikan bahwa dunia pendidikan itu perpustakaan memegang peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu, perpustakaan di MAN 1 Gresik ini dilengkapi juga referensi-referensi yang berkaitan dengan kependudukan. Apalagi Indonesia sebagai negara nomor 4 di dunia setelah Amerika yang penduduknya terbesar di keempat. Oleh sebab itu, memasuki bonus demografi tahun 2020 sampai 2030 ini perlu penataan pembinaan generasi muda. Karena itu MAN 1 Gresik membuka atau memberikan dukungan secara penuh terhadap pembangunan sumber daya manusia dengan menyediakan referensi pojok sekolah siaga kependudukan. Nanti akan sejelasnya dijelaskan oleh Ibu Ati dan Mbak Aura. Di perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik ini selain menyediakan buku-buku tentang kependudukan juga menyediakan komputer sebagai alat untuk mengakses
informasi secara digital. Halo, salam kependudukan. Perkenalkan, saya Syakira Raihan Aura Ayu Putri Rahfiditya dari 11 IPA 1 sebagai Duta Sekolah Siaga Kependudukan Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik. Sebelumnya kalian harus tahu nih, apa sih SSK itu? Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran. Nah, SSK juga didukung dengan perpustakaan kependudukan atau yang biasa disebut dengan pojok kependudukan. Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik sendiri, SSK sudah diterapkan sejak Februari 2019 dan kami telah melakukan pelatihan di Malang dengan sekolah-sekolah SSK lainnya. Nah, lalu bagaimana sih realisasi SSK di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik? Oke, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, SSK memberikan fasilitas berupa pojok kependudukan. Kemudian kami juga telah melakukan sosialisasi SSK bersama dengan BKKBN untuk seluruh siswa-siswi dan guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik. Kemudian kami juga memasukkan materi kependudukan dalam beberapa mata pelajaran seperti geografi. Nah, dari situ saya sangat berharap kegiatan-kegiatan kependudukan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan SSK akan terus dikembangkan agar siswa semakin paham akan kependudukan. Dan saya juga sangat berharap semoga SSK akan diterapkan di lebih banyak lagi sekolah sehingga kependudukan akan dipahami oleh semua orang. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang muda, yang peduli, salam kependudukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui sendiri, menjadi peserta didik tidak hanya modal pengetahuan saja, akan tetapi soft skill juga sangat diperlukan di sini. Nah, sekarang Maila berada di salah satu gedung yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik, tepatnya di Gedung Teknik Desain dan Produk Furniture. Akan lebih jelasnya lagi, Maila sekarang sudah berada di samping Ibu Munaisa selaku Kepala Program Keterampilan. Untuk tujuan program keterampilan sendiri itu apa sih? Nah, tujuannya yang pertama tentu saja membekali siswa ini dengan keterampilan agar nantinya setelah lulus ini bisa lebih bermanfaat di masyarakat. Iya, bisa terjun ke masyarakat gitu ya, Bu, ya. Apalagi persaingan lapangan pekerjaan di dunia industri sekarang ini semakin susah. Semakin susah. Ya, jadi anak-anak kita bekali itu, terutama dikhususkan untuk siswa-siswa kita yang mungkin belum bisa melanjutkan perguruan tinggi negeri, bisa digunakan untuk menambah pekerjaan setelah lulus nanti iya. Gitu ya, Bu ya. Kemudian nih, Bu, produk-produk yang dihasilkan peserta didik itu apa aja, Bu? Produk-produknya, kalau menghitung produknya sebenarnya banyak sekali, Mbak ya. Iya, banyak sekali. Salah Contohnya di desain furnitur ini ada almari ya. Almari. Nanti bisa dilihat di UPJ. Oh, iya. Jadi UPJ nanti tempat kita mengumpulkan barang-barang produk hasil keterampilan, kita tempatkan di sana di UPJ. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Jadi contohnya di teknik desain ini almari, kemudian ada rak pohon, rak seperti itu, kemudian rak aqua, meja tamu, meja lipat, terus kemudian kerajinan kayu yang lain. Wah, kalau dari tata busana, banyak ya, Bu, ya? iya. Kalau dari tata busana juga ada produk unggulan MAN 1 Gresik yaitu soga atau songkok gambar. Wah, itu gimana, Bu? Itu dari tata busana, produk dari tata busana. Khusus anak-anak yang buat? Iya, anak-anak yang buat. Jadi anak-anak buat songkok bergambar atau berlogo, itu yang buat adalah anak-anak. Juga banyak pesanan-pesanan dari luar yang pesan ke MAN Gresik ini. Oh, jadi nanti masuknya pesanannya itu langsung ke sekolahan apa ke anak-anaknya? Ke sekolah, jadi lewat unit produksi nanti yang ngerjakan anak-anak, yang gambar songkok itu nanti anak-anak. Apa ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Ibu kira-kira? Ya, mudah-mudahan anak-anak terutama di masa pandemi ini tetap semangat mengikuti kegiatan keterampilan walaupun secara daring ya. Jadi secara prakteknya mungkin kita nggak bisa lakukan sekarang
mungkin secara teori dulu, tapi tetap semangat, mudah-mudahan pandemi berakhir, kemudian kita segera bisa praktek kembali. Amin. Itu harapan saya dan anak-anak. Iya. Unit produksi dan jasa MAN 1 Gresik selain sebagai sarana mengembangkan pelajaran, di sini kami juga mengembangkan kewirausahaan madrasah yang berkomitmen untuk menampilkan atau menjunjung tinggi produk unggulan. Di antaranya adalah songkok. Ya. Selain itu, unit produksi dan jasa MAN 1 Gresik merupakan tempat wadah dari hasil karya anak-anak. Di antaranya adalah tata busana, kemudian bermacam-macam ragam dari teknik furnitur, dan kita melayani jasa di bidang teknologi jaringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS merupakan salah satu sarana sekolah yang berfungsi sebagai pusat kesehatan di sekolah guna melakukan pendidikan, pencegahan, dan pelayanan bagi siswa yang mengalami masalah kesehatan. Selain itu, UKS juga berfungsi sebagai wadah organisasi kader kesehatan remaja yang bergerak di bidang kesehatan di sekolah. Salah satu program UKS MAN 1 Gresik yaitu dengan memberikan beberapa penyuluhan. Di antara penyuluhan tersebut adalah penyuluhan reproduksi, kenakalan remaja, dan posyandu. UKS MAN 1 Gresik juga menyediakan fasilitas berupa sudut baca yang diantaranya terdapat beberapa buku yang berisi informasi kesehatan seperti kesehatan seksual dan yang lainnya. UKS MAN 1 Gresik juga memiliki segudang prestasi, di antaranya juara 1 Putri Lomba Kader Kesehatan Remaja tahun 2013 se-Jawa Timur, juara 1 Lomba Lingkungan Sekolah Sehat se-Kabupaten Gresik, juara 1 Putri Lomba Kader Kesehatan Remaja tahun 2018 se-Kabupaten Gresik, dan yang terakhir juara 1 Putra Lomba Kader Kesehatan Remaja tahun 2019 se-Kabupaten Gresik. Literasi merupakan kegiatan membaca dan menulis yang dimiliki oleh masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya. MAN 1 Gresik mempunyai program literasi yang merupakan program unggulan. Dan literasi di MAN 1 Gresik terdapat 3 bentuk. 1. Literasi pembiasaan. 2. Literasi pengembangan, dan 3. Literasi dalam bentuk jurnalistik. Selanjutnya pemirsa akan disampaikan oleh para murid-murid yang tergabung dalam literasi MAN 1 Gresik untuk berbagi pengalamannya sebagai anggota literasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik. Silahkan anak-anak. Saya anggota kelas literasi menulis dan saya telah menerbitkan sebuah novel yang berjudul Rain and Star. Kalau saya beda lagi, saya menulis buku non-fiksi tentang kecintaan terhadap bahasa Korea. Buku ini saya beri judul Speak with Oppa.
Sedangkan saya sebagai seorang penulis, saya juga merupakan pimret atau pimpinan redaksi tim jurnalistik MAN 1 Gresik. Ini adalah buku saya, Let's Learn Japanese. Buat yang ingin menguasai bahasa Jepang, dibaca ya. Dan insya Allah akan terbit buku antologi puisi saya dengan judul Sepatu Kaca. Ini adalah majalah beriman kami, majalah hasil karya tim jurnalistik. Demikianlah rangkaian kegiatan tim literasi MAN 1 Gresik. Saya Ibu Rifatunisa selaku pembina tim literasi berharap pada siswa-siswi agar tetap bersemangat dan bisa menghasilkan karya yang berkualitas. Salam literasi. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya memaparkan program BK MAN 1 Gresik yang berkaitan dengan sekolah siaga kependudukan, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk masa depan berkeluarga. Adapun untuk program BK kelas 12, layanan yang kita berikan yaitu berupa layanan bimbingan klasikal dan layanan bimbingan kelas besar. Dalam layanan bimbingan klasikal, materi yang kita berikan yaitu berkaitan dengan pernikahan usia muda, yang mana sasaran dari layanan tersebut adalah seluruh kelas 12. Tujuan pemberian layanan ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang faktor penyebab pernikahan usia muda, dampak pernikahan di usia muda, serta bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pernikahan usia muda. Sedangkan untuk bimbingan kelas besar, biasanya kita bekerjasama dengan instansi terkait, misalkan ada BNN, ada KUA, dan ada BKKBN. Untuk program kelas 11 akan disampaikan oleh Ibu Ervin Zuraida. Program BK kelas 11 yang terkait dengan SSK, kami memberikan materi tentang etika pergaulan remaja dalam masyarakat yang bertujuan agar siswa memahami arti penting dari etika pergaulan dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat serta mampu bergaul sesuai dengan norma agama, norma sosial, norma kesopanan, dan norma hukum. Karena tidak dapat dipungkiri, salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda adalah kurangnya pemahaman siswa atau remaja terhadap etika pergaulan. Selain itu juga, kami juga memberikan materi tentang perencanaan masa depan yang bertujuan ketika nanti siswa lulus dari MAN 1 Gresik, mereka sudah siap dengan rencana-rencana karirnya. Apakah nanti mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja, atau menikah. Sehingga mereka siap terjun di dalam masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Untuk materi selanjutnya, kelas 10 akan disampaikan oleh Ibu Lili Humaida. Selanjutnya, untuk program BK di kelas 10 terkait dengan SSK, kita bisa memberikan layanan informasi melalui bimbingan kelompok dengan materi psikologi remaja dan permasalahannya. Tujuannya agar siswa bisa memahami ciri-ciri perkembangan remaja, mengetahui tugas-tugas perkembangan remaja, dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Terkait hal itu, kita bisa memberikan layanan konsultasi, layanan konseling, kalau diperlukan adalah layanan referral. Sehingga kedepannya siswa bisa menghadapi tantangan yang ada, kemandirian, serta dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah tadi sebagian program bimbingan konseling MAN 1 Gresik yang berhubungan dengan sekolah siaga kependudukan. Sukses terus siswa-siswi MAN 1 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK MAN 1 Gresik, sahabat siswa. Yes, yes, yes.
ELIKO sendiri merupakan penggunaan kode QR pada tanaman yang berisi tentang nama, manfaat, deskripsi pada tanaman itu. Alhamdulillah, karya kami telah mendapatkan juara 1 di UNER dan kami terus mengembangkan ELIKO ini. Cara menggunakan ELIKO sangatlah mudah, yakni dengan melakukan scan kode QR pada tanaman. Di sini akan saya contohkan cara penggunaannya. Dan nanti setelah di-scan akan muncul gambar seperti ini, sehingga kita dapat membaca manfaat dari tanaman yang kita scan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib Hilmi, saya di MAN 1 Gresik sebagai guru sejarah. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang perpustakaan kelas, di mana kami dari MAN 1 Gresik, tim IT kami berinisiatif untuk membawa perpustakaan ke kelas. Nah, di sini ada salah satu contoh perpustakaan kelas tersebut, selain di beberapa bagian juga ada. Nah, di sini ada subtema yakni perpustakaan kelas sekolah siaga kependudukan. Ini bertemakan tentang kependudukan. Di sana ada tema agama dan lain sebagainya. Nah, kami berangkat dari bagaimana caranya membawa anak lebih dekat dengan dunia literasi tanpa artinya harus capek-capek ke bawah, karena di bawah pasti juga akan antri. Kami bawa perpustakaan itu ke kelas. Caranya sangat mudah. Di tiap handphone pasti ada yang namanya pemindai. Nah, di situ kita arahkan langsung ke salah satu buku. Nah, yang keluarkan bukunya seperti ini. Nah, anak-anak nanti bisa langsung membaca ini di kelas. Biasanya guru akan mengaitkan materi hari itu dengan buku-buku yang sudah dipasang. Jadi anak-anak akan mencari sumber jawaban atau sumber pembelajaran dari buku-buku yang sudah ada di kelas. Kita bisa mengganti buku ini secara berkala tergantung materi dari guru masing-masing. Seperti itu. Dan kami mengutamakan legalitas dari buku itu sendiri, artinya buku yang memang diizinkan untuk disebarluaskan. Demikian sedikit yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Genre, balik lagi sama Maila Mafaza di sini. Itulah tadi serangkaian liputan hari ini mengenai SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan. Sobat Genre, berencana itu memang indah. Dari berencanalah kita tahu bagaimana masa kita ke depannya, apa tujuan kita, dan hal apa yang bisa kita persiapkan untuk mengatasi segala aspek perubahan. Karena berawal dari perencanaan, berakhir dengan kesuksesan. Saya Maila Mafaza, salam Genre. Kami, Generasi Muda Jawa Timur, peduli kependudukan.